Hey yo Prodigy, welcome back again with Slow Film. So hari ini Slow Film mau bawain alur cerita film The Unholy. Film ini bercerita tentang seorang gadis bisu yang tiba-tiba dapat berbicara setelah berdoa di depan sebuah pohon. Namun perlahan-lahan mulai terungkap rahasia kelam pohon tersebut di masa lalu. So gimana alur ceritanya? Yuk ikutin aja sampai selesai guys. Scene dimulai pada tahun 1845. Seorang gadis nampak akan dieksekusi oleh para warga dengan cara dibakar. Seorang warga memakaikan topeng besi pada sang wanita, dan seorang pemuka agama mengucapkan doa-doa untuk mengurung roh wanita tersebut ke dalam sebuah boneka. Wanita itu pun mati terbakar bersama dengan pohonnya dan film The Unholy dimulai. Fan adalah seorang jurnalis yang memiliki reputasi buruk karena dulu ia pernah menulis sebuah jurnal palsu. Ia mendapat telepon dari temannya yang mengabarkan bahwa ada suatu kasus menarik tentang mutilasi sebuah sapi di kota kecil bernama Benfield. Saat sampai di sana, ia melihat sapi tersebut ternyata dalam kondisi baik-baik saja. Tak lama, Pastor Hagen datang dan mengatakan pada pemilik sapi untuk mengusir sapi tersebut dari halaman gereja. Ketika mereka hendak pergi, Finn mendengar suatu bisikan aneh yang berasal dari sebuah pohon mati. Ia menemukan sebuah boneka aneh yang dirantai dan bertuliskan 31 Februari 1845. February 31st, 1840. Fan yang tak mau pulang tanpa membawa berita, akhirnya memecahkan boneka tersebut dan memotretnya. Ia akan membuat boneka tersebut menjadi berita palsu bahwa mutilasi sapi yang terjadi di kota Benfield diakibatkan karena kutukan yang lepas dari sebuah boneka misterius. Malamnya, Fan yang sedang dalam perjalanan pulang dikejutkan dengan seorang wanita yang tiba-tiba berdiri di tengah jalan. Fan membanting setirnya untuk menghindari wanita tersebut dan membuatnya kecelakaan. Namun beruntung, Fan tidak terluka parah. Ia lalu mengikuti wanita tersebut dan mendengar sang wanita mengatakan, "Aku menjanjikan jiwaku padamu di depan sebuah pohon." Fan kemudian membawa wanita tersebut ke gereja dan diketahui nama wanita tersebut adalah Alice yang merupakan keponakan Pastor Hagen. Alice ternyata adalah gadis yang bisu dan biasa menggunakan bahasa isyarat sehari-hari. Fan yang bingung bertanya pada Dr. Natalie bahwa tadi ia mendengar Alice berbicara di depan sebuah pohon, namun Natalie tak mempercayai Fan. Fan yang mobilnya rusak karena kecelakaan diantar oleh Natalie ke sebuah penginapan sampai mobilnya nanti bisa digunakan kembali. Keesokan paginya, Fan menunggui mobilnya yang rusak sambil menelpon temannya. Ia mengatakan bahwa ia memiliki berita tentang seorang gadis tuli dan bisu yang tiba-tiba bisa bicara. Finn kemudian pergi ke gereja dan melihat Alice sedang duduk di bangku terdepan. Him who takes away the sin. Di tengah ritual gereja, Alice tiba-tiba mendengar sebuah bisikan dan keluar dari gereja diikuti beberapa remaja yang lain. Alice melihat sesosok wanita bercahaya berada di pohon tersebut. Alice mencoba membuka mulutnya dan orang-orang terkejut karena Alice tiba-tiba bisa berbicara. The lady has an urgent message for all of us. Singkat cerita,
Fan yang telah kembali ke penginapan mengecek hasil foto-fotonya dan menelpon seseorang bernama Slade. Ia menawarkan Slade berita tentang Alice, seorang gadis bisu dan tuli yang tiba-tiba bisa berbicara. Slade yang menyangka bahwa Fan berbohong mengabaikannya dan mematikan telepon. Fan terbangun dari tidur karena mimpi buruknya. Pagi pun tiba. Semua orang berkumpul di depan gereja menunggu Alice untuk menyembuhkan penyakit mereka. Alice keluar dari gereja dan berjalan melewati kerumunan menuju pohon di tengah lapangan. Alice kemudian menyuruh seorang anak cacat untuk berdiri, dan ajaibnya, sang anak bisa berdiri bahkan berjalan perlahan-lahan. Berita tentang keajaiban di kota kecil Benfield pun menyebar. Ketua pastor bercerita bahwa ini bukan pertama kali seseorang mengaku melihat Bunda Maria. Sebelumnya, pernah ada seorang gadis di Lourdes yang mengaku melihatnya. Lalu juga ada 3 anak penggembala dari Fatima yang mengaku melihat Maria. Mereka berniat membuktikan jika apa yang dilakukan Alice benar-benar suatu mukjizat dan bukan tipuan. Maka kota Benfield dan pohon tua tersebut akan dijadikan sebuah tempat suci. Virgin Mary, what exactly were her words? Alice pun dihadapkan dengan wartawan yang menanyai tentang mukjizatnya. Namun Alice hanya menjawab pertanyaan dari Fan saja. Karena Alice yang nampaknya hanya merespon pada Fan, ketua pastor mengajaknya bertemu dan menyuruhnya untuk menyelidiki apa yang terjadi dengan Alice. Pastor Hagan diam-diam menyelidiki pohon tersebut dan menemukan sebuah boneka yang telah hancur. Sesosok monster dengan tangan runcing tiba-tiba muncul dari balik pohon dan menghilang seketika. Sementara itu, Fan sedang menyiapkan kameranya untuk sesi interview dengan Alice. Namun Pastor Hagan tiba-tiba datang dan menyuruh mereka berhenti. Pastor Hagan menganggap bahwa Fan hanya mencari keuntungan pribadi semata dengan menginterview Alice. Pastor Hagan terbatuk-batuk dan terlihat memiliki penyakit yang cukup parah. Ia lalu mengingatkan pada Fan untuk berhati-hati, karena dimanapun Tuhan berada, kekuatan jahat selalu mengikutinya. Ia juga bercerita bahwa gadis yang mengaku melihat Bunda Maria di Lourdes akhirnya diperlakukan oleh dunia seperti orang aneh. Dan 2 dari 3 anak di Fatima yang mengaku melihat sosok Bunda Maria mati di akhir tahun. Malamnya, Fan berjalan untuk masuk ke penginapan. Ia merasakan sesuatu mengikutinya. Keesokan paginya, Fan pergi ke gereja dan menyaksikan Alice sedang belajar menyanyikan lagu gereja bersama Pastor Hagan. Namun tiba-tiba Pastor Hagan mengalami sesak nafas dan terjatuh. Alice menanyakan apakah Pastor Hagan beriman pada Bunda Maria. Pastor Hagan pun menjawab bahwa ia beriman pada Bunda Maria. Seketika Alice meletakkan tangannya di dada Pastor Hagan dan seketika membuatnya merasa lebih baik. I can breathe. Dokter kemudian menunjukkan hasil ronsen Pastor Hagan. Terlihat jelas bahwa tubuh pastor yang sebelumnya dipenuhi asap kini telah benar-benar sembuh. Mereka kini benar-benar yakin bahwa apa yang dilakukan Alice adalah suatu mukjizat dan bukan tipuan semata. Berita tentang mukjizat Alice semakin meluas. Kini semua berita di TV menyiarkan kota Benfield dan keajaibannya. Fan mendapat telepon dari Monica yang meminta berita tentang Alice. Namun Fan tidak akan menyerahkan berita apapun tentang Alice kecuali ia diberi sebuah jabatan di kantornya. Sementara itu, Pastor Hagan yang telah sembuh dari penyakitnya mencoba merokok di gudang arsip gereja.
Kepulan asap dari rokok pastur mengarahkannya pada suatu buku di tahun 1845, di mana seorang wanita bernama Mary dihukum mati karena menyembah setan. Van yang sedang berada di sebuah restoran bertemu dengan Natalie. Dalam percakapan mereka, Natalie mengatakan bahwa boneka Kern biasanya digunakan untuk jimat keberuntungan. Namun boneka tersebut juga bisa digunakan untuk mengurung suatu ruh jahat dengan cara mengikat boneka Kern menggunakan rantai dan menuliskan tanggal mustahil di boneka tersebut. Van pun teringat bahwa boneka yang dihancurkannya bertanda 31 Februari, yang mana itu adalah tanggal mustahil dan mulai membuatnya panik. Mereka lalu berjalan-jalan keluar dan sampai di suatu sungai. Van menyadari bahwa sungai tersebut sangat mirip dengan mimpi yang ia alami tempo hari. Pastor Hagan yang berada di gereja melihat seseorang masuk ke bilik pengakuan dosa. Ia pun masuk ke bilik tersebut untuk mendengarkan pengakuan dosa dari orang tersebut. Namun ternyata itu adalah setan yang mengancam akan membunuh Pastor Hagan. Dari sela bilik, setan berusaha mendobrak masuk. Pastor Hagan kemudian keluar dari bilik. Namun seseorang makhluk dengan topeng besi telah menunggu di luar dan menyerang Pastor Hagan. Tak lama, Van masuk ke gereja dan menemukan tubuh Pastor Hagan yang meninggal dengan cara digantung. Ketua pastor kemudian menyuruh Van untuk tutup mulut atas kematian Pastor Hagan, karena hal ini dapat mengakibatkan masalah pada acara penobatan Benfield sebagai tempat suci. Keesokan paginya, Van dan Alice kembali melakukan wawancara. Namun Van yang melihat Alice masih terpukul berniat membatalkan wawancara tersebut. Alice merasa mereka harus tetap melanjutkan interview ini, karena apa yang sudah terjadi pada Pastor Hagan sebenarnya adalah hal baik, karena Pastor Hagan kini telah berada di sisi Bunda Maria. Di penginapan, Van lagi-lagi merasakan sesuatu mengikutinya. Van kemudian mengecek video hasil interview dengan Alice dan menemukan suatu kejanggalan di videonya. Saat ia mencoba melihatnya lebih jelas, kerusakan gambar tersebut tiba-tiba bergerak dan mengejutkannya. Keesokan harinya, Van menemui Natalie dan menanyakan di mana catatan gereja disimpan. Mereka pun pergi ke sebuah gudang dan menemukan catatan tentang seorang wanita bernama Mary yang mengaku melihat Maria, yang ternyata ia justru bersekutu dengan iblis. Mary lalu dibakar hidup-hidup dengan sebuah topeng besi dan tubuhnya ditenggelamkan di sungai beku Benfield, yang kemudian arwahnya dimasukkan ke dalam sebuah boneka Kern. Setelah kematian Mary, semua mukjizat yang sebelumnya ia lakukan pun menghilang. Alice yang berada di gereja mendengar suatu bisikan yang menyuruh mereka untuk berkumpul besok malam, agar mereka mau bersumpah setia dan menyerahkan jiwa mereka pada Bunda Maria. Van dan Natalie yang masih berada di gudang arsip mulai merasakan hal-hal aneh di sekitar mereka. Sampai tiba-tiba suatu sosok menyeramkan datang dan menyerang mereka. Singkat cerita, Van dan Natalie pergi ke pusat gereja dan mengatakan pada ketua pastor bahwa mukjizat Alice sebenarnya adalah tipu daya dari iblis. Ia juga meminta ketua gereja untuk menghentikan acara penebatan pohon tersebut sebagai tempat suci besok malam. Namun sang ketua pastor menolak dan tetap akan melakukan acara tersebut besok malam. Because it's the truth. Van lalu pergi ke arsip keuskupan dan menemukan fakta baru, bahwa sebelum dibunuh, Mary sang penyihir sempat memiliki seorang keturunan bernama Paget, sama seperti nama belakang Alice. Di situ juga tertulis bahwa Mary akan terus hidup melalui keturunannya.
Tiba-tiba arsip yang sedang Van baca menghilang dan sebuah patung Bunda Maria yang berada di ruangan tersebut perlahan-lahan mulai hancur. Sesosok makhluk keluar dan mencoba menyerang Van, namun pastor melihatnya dan berhasil mengusirnya. Omnis satanica potestatis, omnis legio, omnis congregato et sedite. Van langsung mengajak pastor tersebut untuk membantunya menggagalkan acara penobatan pohon suci, karena apabila pengikut Mary bertambah, maka ia akan menjadi semakin kuat. Malamnya, Van, sang pemuka agama, dan Natalie berkumpul di dekat gereja tempat penobatan. Sang pastor berencana mengurung roh jahat itu dalam sebuah boneka Kern seperti semula. Ia mulai menjalankan ritual dan menyalakan sebatang korek. Namun sesuatu seperti meniup koreknya. Saat mencoba menyalakan korek ketiga, api dari korek tiba-tiba menjadi sangat besar dan membakar salib di hadapan mereka. Pastor muda tersebut pun mati tertimpa salib dan kini mereka harus mencari cara lain untuk mengagalkan acara tersebut. Sang ketua pastor nampak sedang memimpin doa-doa dan pujian untuk Maria. Alice kemudian naik ke panggung dan mengatakan bahwa Maria telah ada di sana bersama mereka. Alice menuntun semua orang untuk menyerahkan jiwa dan raga mereka pada Maria. Semua orang yang menonton Alice dari jarak jauh juga mulai mengikuti kalimat Alice. Mata Alice pun perlahan-lahan mulai berubah menjadi hampa. Alice! Dari tengah kerumunan, Natalie berteriak dan mencoba memberitahu Alice bahwa Maria yang berbicara dengan Alice bukanlah Bunda Maria, melainkan sosok jahat yang berusaha menipunya. Van masuk ke dalam kerumunan dan berteriak bahwa semua mukjizat yang Alice lakukan sebenarnya adalah tipu muslihatnya dan semua bisa dijelaskan secara ilmiah. Seluruh orang yang berada di ruangan tersebut mulai marah pada Van dan suara-suara mulai terdengar lagi di kepala Alice. Kali ini suara tersebut menyuruh Alice untuk cepat-cepat merampungkan doanya agar seluruh orang yang percaya pada Alice menyerahkan jiwa dan raga mereka pada Mary. Alice yang mulai merasa curiga pada suara-suara di kepalanya langsung berbalik membela Van. Ia mengatakan bahwa apa yang Van katakan adalah hal yang sebenarnya. Seluruh orang di ruangan tersebut dan semua yang menonton siarannya mencemooh Alice karena kebohongannya. Tiba-tiba, pohon di belakang mereka terbakar dan mengakibatkan kegaduhan. Anak yang tadinya telah sembuh dari lumpuh tiba-tiba kembali menjadi lumpuh. Natalie pun menggendong anak tersebut dan berhasil membawanya keluar. Dari balik pohon, muncul suatu makhluk mengerikan bertopeng besi. Makhluk tersebut membuka topengnya dan membunuh ketua pastor. Ia lalu menyerang Van dan berusaha membunuhnya. Namun tiba-tiba Alice menghalangi serangan setan tersebut. Karena Alice adalah satu-satunya keturunan dari Mary, maka Mary tidak bisa hidup dengan garis keturunannya dan mulai menghilang perlahan-lahan. Van yang merasa sedih berdoa dan memohon agar Alice dibiarkan tetap hidup. Tak lama, Alice pun membuka matanya. Namun kali ini ia kembali menjadi bisu dan tuli. Beberapa hari kemudian, Van datang mengunjungi Alice. Ia telah berlatih bahasa isyarat sehingga ia kini bisa berkomunikasi dengan Alice. Dan film pun berakhir.